mengalih rupa menjadi dirinya. Melalui sosok Dewi Sukesila, akan kubunuh kamu Angling Dharma. Kalau begitu siapa mereka? Kenapa mereka bisa jadi pengantarmu? Mereka mencegah saya, Romo. Mereka mengaku punggawa dari Malwapati. Kalau begitu, mereka itu pasti segawon lanang. Kenapa Nyi Jantur berkesimpulan begitu? Ya, kan sulit untuk masuk sendiri ke Malwapati, Gusti Prabu. Jadi, mereka ya mencari tumpangan. Dinda Prabu, saya setuju dengan pendapat Nyi Jantur. Di awal episode ini, cerita berawal dari Sudamani si pendekar cacat yang dengan nekat menuju kediaman Sudawirat, Lokahita dan Uyut Sawega. Tujuannya jelas, yaitu mereka ingin menyelidiki dan mendapatkan kabar tentang jagat satria. Ya, setelah menerima kabar dari dukun Bukit Gua, Sudamani pun kemudian juga menginginkan jagat satria yang memiliki kelebihan user-user 6 tersebut. Ia pun kemudian menyuruh muridnya untuk mendekati rumah Sudawirat dan menguping pembicaraan guna mengetahui keberadaan jagat satria. Di sisi lain, di dalam kediamannya, Sudawirat pun tampak bersitegang dengan Lokahita karena mereka memiliki pendapat yang berbeda, di mana Lokahita menginginkan untuk pergi ke Sugaluh demi bertemu dengan jagat satria, sedangkan Sudawirat sendiri tidak ingin ke Sugaluh karena jagat satria saat ini sedang mendapatkan gemblengan di sana, dan ia pun juga dalam tujuan menyembunyikan diri dari para golongan hitam yang menginginkan dirinya. Apabila mereka nekat pergi ke Sugaluh, maka itu semua akan memancing orang-orang golongan hitam untuk mengikuti mereka ke sana. Itu artinya keselamatan jagat satria pasti akan terancam. Juga untuk menyembunyikan jagat satria dari incaran orang-orang golongan hitam. Untuk apa kita ke sana, kita? Bisa-bisa kita akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang ingin menguasai anak kita. Wirat! Kita, biarkan jagat satria tenang dan terlindung di sana. Suatu saat, kita pasti akan ketemu juga. Sementara itu, terlihat Uyut Sawega yang sedang pulang dari puncak Gunung Ciremai pun melihat ada seseorang yang mengendap-endap dan berlari menjauh dari rumah Sudawirat. Orang itu pun kemudian membawa kabar penting bagi Sudamani gurunya, yaitu jagat satria sedang berada di Sugaluh. Mereka berdua pun kemudian segera bertolak ke Sugaluh untuk menculik jagat satria. Uyut Sawega yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik mereka pun telah mengetahui bahwa mereka pasti telah mencuri dengar sesuatu dari kediaman Sudawirat. Lokahita yang tampak tidak mau menuruti kata-kata Sudawirat pun kemudian segera pergi seorang diri. Namun, Uyut Sawega yang tiba-tiba datang pun membuatnya urung untuk melanjutkan niatnya tersebut. Uyut Sawega pun kemudian mempertanyakan tentang apa yang terjadi sehingga mereka bisa bertengkar. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Uyut Sawega pun langsung menyimpulkan bahwa orang tadi telah mencuri dengar pembicaraan Lokahita dan Sudawirat. Hita, Uyut. Ada apa, Hita? Dia nekat ke Sugaluh. Sugaluh? Iya. Oh, jadi karena itu kalian bertengkar? Iya, Uyut. Dan dalam pertengkaran kalian menyebut-nyebut keberadaan jagat satria di Sugaluh? Iya, Uyut. Iya. Inilah akibatnya. Karena kalian bertengkar, kalian tidak tahu bahwa ada seseorang yang menguping pembicaraan kalian. Menguping? Iya, dan orang itu kabur. Percuma. Hita, sekarang baru kamu bilang begitu. Orang itu sudah kabur, dan apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan. Saya tidak mau seorang pun tahu di mana keberadaan jagat satria. Tidak akan mungkin. Di sisi lain, tampak Sudamani yang melakukan perjalanan ke Sugaluh pun mendapat rintangan dari makhluk-makhluk siluman yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Kemudian ia pun mencoba untuk mengeluarkan ajian suara halilintarnya yang telah lama tidak ia gunakan.
ternyata ajian yang pernah terkenal di masanya tersebut mampu untuk mengalahkan manusia-manusia siluman api itu. Ternyata aku masih bisa menggunakan ilmu halilintar. Kemudian kita beralih pada Kiparusa yang sebelumnya telah dikalahkan oleh ketiga putri Prabu Baka dan dibuangnya sehingga tidak bisa mengikuti Raden Danurwenda lagi. Ia pun kini berteriak-teriak meminta tolong yang kemudian didengar oleh dua orang yang sedang mencari kayu bakar di hutan tersebut. Salah satu orang tersebut pun mencoba untuk membuka penutup kepala Kiparusa, namun justru dirinya pun terpental karena tali tambang dan penutup kepala itu adalah sihir. Kedua orang itu pun juga telah menyadari tentang tali tambang dan sihir tersebut. Kemudian salah satu orang tersebut pun pergi ke padepokan Gunung Kencana untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pria Mitra dan Padmasari. Bisa menolongnya, Kang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tunggu di sini. Saya akan pergi ke padepokan Gunung Kencana. Iya, Kang. Saya akan lapor pada pendekar Pria Mitra dan Padmasari. Iya, Kang. Biar mereka yang menolong. Ya, tunggu di sini ya. Itu lebih baik. Tak berapa lama setelah itu, salah satu pencari kayu itu telah kembali bersama Pria Mitra dan Padmasari. Pria Mitra pun menyuruh Kiparusa untuk berdiri dan ia pun segera mencoba untuk melepaskan tambang sihir tersebut dengan pukulan tenaga dalamnya. Setelah tambang itu putus dan terlepas dari tubuh Kiparusa, kemudian muncullah siluman-siluman yang memang berasal dari tambang sihir itu. Pria Mitra dan Padmasari pun kemudian segera membereskan mereka dan menghabisinya dengan serbuk inti bumi. Di sisi lain, tampak Prabu Baka marah besar ketika mendengar laporan bahwa Segawan Tonggos dan ketiga putrinya telah gagal membunuh Prabu Angling Dharma dengan malih rupa tempo hari. Ditambah lagi, mereka kedatangan siluman-siluman jelek yang baru saja terlempar ke arah mereka. Prabu Baka pun tambah marah karena ternyata Kiparusa juga kini telah lepas dari ikatan sihir mereka. Siluman-siluman itu kini hanya bisa tergeletak tak berdaya. Pasti ada yang menolong mereka, Romo. Pasti ada yang menolong mereka. Tapi siapa? Siapapun yang melakukan, siapapun yang menolong, mereka itu adalah musuh yang harus kita bunuh. Di Gunung Kencana, Kiparusa masih terlihat sangat lemah akibat serangan-serangan makhluk siluman tersebut. Kiparusa pun kemudian memberitahukan bahwa dirinya sebenarnya adalah pengawal Raden Danurwenda, putra Prabu Angling Dharma, sehingga ia punya tugas dan tanggung jawab yang besar tentang keselamatan Raden Danurwenda yang kini entah berada di mana, karena ia dipisahkan oleh ketiga putri siluman tersebut kala itu. Seharusnya Danurwenda kini telah berada di Malwapati. Pria Mitra yang mendengar semua itu pun menyanggupi bahwa ia akan menggantikan tugas Kiparusa untuk ke Malwapati guna mencari tahu tentang kabar Raden Danurwenda tersebut. Kalau kami tahu dari kemarin-kemarin, saya pasti sudah berangkat ke Malwapati untuk mendapatkan kabar itu langsung dari Gusti Prabu. Langsung dari Gusti Prabu Angling Dharma. Jangan khawatir, kami juga pengawal Malwapati. Jadi tidak ada salahnya kalau saya yang berangkat untuk mencari kabar itu. Tapi Percayalah, Ki. Suami saya akan segera kembali dengan membawa kabar baik, seperti yang Aki inginkan. Iya. Di saat itu, Pria Mitra pun telah memasuki sebuah desa yang masuk dalam kawasan Malwapati. Ia pun hendak ngopi untuk melepas lelah setelah sekian lama berkuda. Sedangkan di sebuah kedai di desa itu, tampak sudah Mani si kakek bungkuk sedang marah-marah karena orang di situ tidak ada yang mengetahui tentang letak padepokan Sugaluh yang kini sedang dicarinya.
Ia pun kemudian menghajar semua pengunjung kedai yang tidak mau menjawab pertanyaannya. Namun, ia pun menjadi sangat takut ketika ia melihat pria mitra berjalan memasuki kedai itu. Ia pun langsung menutup mukanya dengan kain yang selalu berada di lehernya. Bahkan saking takutnya, si pemilik kedai yang meminta uang ganti rugi pun langsung dikasihnya dan ia pun segera berlalu dari tempat itu. Sudah mati. Setahu saya dia sudah tewas. Apa yang menyebabkan orang itu marah-marah? Dia menanyakan jalan ke Sugalu, tapi kami tidak ada yang tahu. Sugalu. Mau apa mereka ke sana? Itulah, ketika kami tanya tentang itu, orang itu marah-marah. Dan dia menyebut nama Dewi Sintawati dan bayi Jagat Satria. Nisintawati. Jagat Satria. Sugalu. Ya, benar pendekar. Sementara itu di Malwapati, tampak ketiga putri Prabu Baka yang selalu berusaha untuk mencelakakan Prabu Angling Dharma pun sedang mengintai keadaan Kedaton. Ia pun kemudian melihat rombongan dayang-dayang yang akan masuk ke Kedaton Malwapati. Kenanga pun kemudian memiliki ide untuk melakukan penyamaran dengan cara malih rupa dan menyusup di antara mereka. Di dalam setinggil, tampak Prabu Angling Dharma sedang berbicara dengan Raden Danurwenda yang akan kembali ke Kertanegara untuk menjemput ibundanya yang akan segera diboyong ke Malwapati. Balik ke Kartanegara bersama rombongan penjemput ibundamu. Iya, Robo. Ampun Gusti Prabu. Dayang pembawa hadiah, mohon menghadap. Silakan. Tiba-tiba, seorang pengawal pun masuk ke setinggil dan melaporkan bahwa dayang pembawa hadiah akan segera menghadap pada sang Prabu. Mereka semua pun kemudian masuk dan memberikan salam penghormatan dan mereka pun meminta kepada sang Prabu untuk memeriksa kembali tentang persembahan yang akan mereka bawa ke Kertanegara. Hadiah-hadiah ini akan diserahkan kepada Dinda Dewi Sukesi yang sampai sekarang masih menetap di Kartanegara. Oh, kamu akan memboyong Dewi Sukesi ke Malwapati, Sang Prabu? Hadiah-hadiah ini merupakan tanda bahwa saya masih mencintainya dan sangat mengharapkan kesediaannya untuk diboyong ke Malwapati. Dan dalam perjalanan Dewi Sukesi ke sini, aku akan malih rupa menjadi dirinya. Melalui sosok Dewi Sukesi lah akan kubunuh kamu Angling Dharma. Rombongan penjemput Dinda Dewi Sukesi akan dipimpin oleh Kanda Madrim dan Nanda dan Ruwenda. Mohon doa restu Paman Paseta. Semoga berjalan lancar. Baik, Gusti. Setelah selesai melakukan mata-mata, Kenanga pun kemudian kembali kepada kedua saudaranya. Namun, belum sempat mereka beranjak dari tempat tersebut, tiba-tiba datanglah kelompok Ki Hanubawa yang dipimpin oleh Hanucara dan Hanusara yang bertujuan untuk membawa Kenanga ke puncak Gunung Kelut yang kemudian akan dijadikan sebagai ratu atau pendamping Ki Hanubawa. Akan tetapi, jelas mereka mendapat penolakan keras dari ketiganya sehingga pertempuran pun terjadi. Namun, para anak buah Ki Hanubawa ternyata tidak mampu untuk menghadapi para putri siluman itu, ditambah lagi dengan kehadiran Segawan Lanang dan Prabu Baka yang jelas membuat mereka gagal dalam menjalankan tugasnya. Jangan, menghadapi tiga perempuan itu saja kita sudah kerepotan. Apalagi menghadapi dua orang itu. Jadi bagaimana? Kita mundur. Mundur! Mereka mau kabur sebentar, Prabu. Biar ku hajar mereka. Hei! Kita beralih pada Sengkang Baplang yang sudah lama tidak tampil dan syuting. Ya, kini Sengkang Baplang masih terbelenggu rantai Gendrawani dan ia pun telah lama menunggu sampai masa hukumannya usai. Setiap hari, detik dan waktu, ia pun selalu mengeluh tentang nasib sial yang dialaminya sehingga membuatnya menjadi seperti itu.
Air matanya pun selalu mengalir deras, tiada henti, karena menyesali perbuatan bodoh yang pernah dilakukannya bersama Ratu Gendrawani. Di hari itu, Grinda Seba pun akhirnya mendengar keluhan Sengkang Baplang yang selalu mengaung di telinganya. Akhirnya, si Raja Siluman tersebut pun kembali membebaskan Sengkang Baplang karena telah usai menjalani hukumannya tersebut. Permohonanku kabulkan. Terima kasih. Ini akan kukembalikan ajian Kuntur Saketi dan Kitiran Sewu yang pernah kamu miliki.